Hello, terima kasih telah berkunjung di Tonara Channel. Pada video kali ini kita akan membahas salah satu materi tes TKDA TPA sertifikasi dosen. Mari saksikan video ini sampai tuntas dan jangan lupa untuk mengklik like atau subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan calon serta sertifikasi dosen yang saya hormati. Pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang materi pembelajaran yang akan kami berikan dan presentasikan lewat video-video selanjutnya. Secara keseluruhan materi tersebut terdiri dari A. Kemampuan verbal, B. Kemampuan numerik, C. Kemampuan figural. Adapun subkompetensi dari kemampuan verbal terdiri dari 4 bagian. Yang pertama adalah sinonim dan antonim atau persamaan dan lawan kata. Yang kedua analogi, yang ketiga silogisme, yang keempat analitis. Sedangkan kemampuan numerik terdiri dari yang pertama berhitung atau aritmatika, kedua deret angka atau number series, ketiga soal cerita atau word problem. C. Kemampuan figural terdiri dari 2 subkompetensi. Yang pertama adalah figural, analitis dan sintetis, kedua spatial reasoning. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua, untuk pembahasan pada video kali ini kita akan membahas tentang sinonim antonim. Sebagaimana telah dijelaskan pada slide sebelumnya, bahwa sinonim antonim adalah salah satu subkompetensi kemampuan verbal. Sinonim artinya persamaan kata, antonim artinya lawan kata. Pada umumnya, soal tes TKDA TPA Serdos adalah antonim. Jadi ditanyakan lawan dari suatu kata dan diberikan beberapa opsi jawaban yang harus dipilih. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, di dalam video ini kami memberikan suatu metode, yaitu trik menjawab soal sinonim antonim, sekaligus bagaimana cara mempelajarinya. Di dalam menjawab soal sinonim antonim, pertama cari dahulu persamaan kata atau sinonim dari pertanyaan yang ditanyakan. Kemudian baru cari lawan katanya atau antonim. Kedua, setelah ditemukan lawan kata atau antonim, baru kemudian pilih apakah ada kesesuaian dengan opsi jawaban yang diberikan. Kita lihat pada slide berikutnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, cara mempelajari soal sinonim dan antonim. Pertama, bahasa Indonesia. Meskipun kata tersebut menggunakan bahasa Indonesia, kita pun mengerti artinya, tetapi terkadang kita kurang memahami makna serta maksud dan tujuan dari pertanyaan tersebut. Jadi caranya ialah dengan membayangkan arti dari kata tersebut, kapan kata tersebut digunakan. Kalau dia berupa benda, bayangkan bendanya, sebagaimana contoh pada slide berikut ini. Di sini ada contoh soal yang menggunakan bahasa Indonesia. Landai
lawan katanya titik-titik. Di sini ada 5 opsi jawaban lawan kata dari landai. A. Datar, B. Curam, C. Sedang, D. Lurus, E. Lapang. Membayangkan kata landai, maka yang ada dalam benak kita adalah sebuah pantai, di mana air laut bertemu langsung dengan bibir pantai dan cocok untuk berenang di pinggirnya. Kebalikannya atau lawan kata, kita tentu akan membayangkan sebuah pantai di mana air laut tidak bertemu langsung dengan bibir pantai, melainkan dengan batu karang yang terjal, dan kita akan menemukan kata curam. Yang kedua, bahasa asing. Berbeda halnya kalau kata yang kita temui tersebut berasal dari bahasa asing, atau kata yang belum kita pahami arti atau maksudnya, tentu kita harus menghafalnya. Barangkali soal tersebut akan keluar pada tes Certos yang akan datang. Tetapi bagi kita orang dewasa tentunya berbeda dengan anak balita yang dapat menghafal suatu kata meskipun tidak tahu artinya. Bagi orang dewasa yang bersangkutan harus mengerti terlebih dahulu arti kata tersebut, serta mengetahui kapan kata itu digunakan sehingga akan lebih mudah untuk mengingatnya. Oke, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kita akan lanjut pada soal antonim berikut ini. Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara sekalian yang belum mengklik like atau subscribe, mohon untuk mengklik terlebih dahulu. Terima kasih. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kita sampai kepada soal antonim. Yang pertama, enmity, lawan katanya titik-titik. Di sini ada 5 opsi jawaban. A. Permusuhan, B. Hubungan, C. Pertengkaran, D. Enmity, E. Perseteruan. Jadi dari kata enmity ini tentunya berasal dari bahasa asing atau bahasa Inggris. Kita lihat jawabannya pada slide berikut ini. Enmity artinya permusuhan. Jadi tentunya lawan dari permusuhan itu adalah persahabatan, yang dalam bahasa Inggrisnya adalah amity. Maka jawaban dari lawan kata enmity adalah amity atau persahabatan. Jadi pilihan jawaban adalah D. Soal nomor 2, konvergen. Ini juga berasal dari bahasa asing. Di sini ada 5 opsi jawaban lawan kata dari konvergen. A. Bercabang, B. Memusat, C. Pusat, D. Arah, E. Cekung. Jadi konvergen ini menyangkut masalah pola pikir manusia dalam mengambil suatu keputusan. Lengkapnya bisa kita lihat jawabannya pada slide berikut ini. Oke, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, seperti yang telah kita bahas
sebelumnya bahwa konvergen ini menyangkut pola pikir analitis manusia di dalam mengambil suatu keputusan. Jadi seseorang di dalam mengambil suatu keputusan ada yang sifatnya yang bersangkutan hanya fokus pada masalah yang sedang dihadapi, ya. Dan kebalikannya, ada orang yang di dalam mengambil keputusan, apabila dia mengalami suatu jalan buntu, maka dia mempunyai suatu keputusan yang lain, suatu opsi keputusan yang lain. Jadi pola pikir analitis manusia yang bersifat memusat, ya, atau fokus pada satu masalah saja disebut dengan konvergen. Jadi lawan dari konvergen ini adalah divergen, yaitu seseorang yang di dalam mengambil keputusan dia mempunyai opsi-opsi lain. Jadi di sini lawan dari konvergen adalah divergen atau bercabang. Maka jawabannya adalah bercabang atau A. Soal nomor 3, konteks lawan kata titik-titik. Di sini ada 5 opsi jawaban. A. Cembung, B. Bundar, C. Kompleks, D. Sederhana, E. Cekung. Konteks ini berkaitan dengan lensa. Mungkin kita masih ingat ketika kita di SMP atau SMA dahulu. Lebih lengkapnya jawabannya kita lihat pada slide berikut ini. Kita dahulu pernah belajar mengenai lensa di SMP atau di SMA dahulu. Kita mengenal istilah lensa cekung. Tentunya lawan dari lensa cekung ini adalah lensa cembung. Kemudian bahasa asingnya adalah konveks, kemudian lawannya konkav. Konkav artinya cekung, kemudian konveks adalah cembung. Jadi lawan kata dari cembung adalah cekung. Jadi opsi jawaban adalah E. Soal yang terakhir yaitu soal nomor 4, eternal, lawan kata titik-titik. Di sini diberikan 5 opsi jawaban. A. Abadi, B. Selamanya, C. Seterusnya, D. Fana, E. Lama. Eternal ini juga berasal dari bahasa asing yang mungkin jarang kita dengar. Oke, jadi kita lihat jawabannya pada slide berikut ini. Jadi eternal artinya abadi. Jadi di sini menyangkut masalah kehidupan di dunia ini. Abadi lawannya adalah sementara atau fana. Maka jawabannya adalah fana dan opsi yang kita pilih adalah D. Oke, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, sampai di sini pembahasan kita pada video ini mengenai antonim. Mudah-mudahan kita akan
lanjutkan pada video berikutnya. Di sini saya memberikan latihan soal. Ada 6 soal yang akan kita bahas pada video berikutnya. Atas perhatian Bapak, Ibu, Saudara sekalian, saya mengucapkan terima kasih. Dan sebelumnya, tolong diklik like atau subscribe. Terima kasih.